Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya beserta teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perbedaan antara SPKN dengan SPAP. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ari Kurnianti, yang kedua dengan saya sendiri Dedi Sukmayadi, yang ketiga ada Eni Apriani, yang keempat ada Eti Rokia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Perbedaan SPKN dengan SPAP. Perbedaan mulai dari ruang lingkup. SPKN berlaku bagi pemeriksa BPK atau kantor akuntan publik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan SPAP berlaku bagi seluruh akuntan publik dalam melakukan kegiatan pelayanan jasa di sektor swasta. Yang kedua, kegiatan yang diatur. SPKN, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan SPAP, auditing, atestasi, akuntansi dan review, dan konsultasi. Yang ketiga, pengendalian mutu. SPKN hanya sedikit disinggung dalam standar umum, sedangkan SPAP diatur secara khusus dalam suatu kumpulan standar tersendiri. Selanjutnya, yang keempat, standar pelaksanaan. SPKN adanya perencanaan dan supervisi pemahaman atas SPI, pengelolaan bukti dan kompeten pengkomunikasian informasi oleh pemeriksaan, pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya, merancang pemeriksaan untuk mendeteksi adanya penyimpangan, kecurangan dan ketidakpatuhan, pengembangan temuan, pendokumentasian proses pemeriksaan. Sedangkan SPAP, pada standar auditing dalam SPAP, standar pelaksanaan meliputi adanya perencanaan dan supervis pemahaman atas SPI, pengelolaan bukti dan kompeten. Selanjutnya, SPKN mengadopsi standar pelaksanaan yang terdapat pada standar auditing SPAP dengan memberikan beberapa tambahan. Yang kelima, standar pelaporan. SPKN, pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan, pengungkapan atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan, pengungkapan informasi atas laporan yang diperiksa harus memadai. Pernyataan pemeriksaan atas keseluruhan hasil pemeriksaan, pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, pelaporan tentang kepatuhan terhadap undang-undang, pelaporan kondisi SPI, objek pemeriksaan, pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, pelaporan mengenai informasi rahasia, penerbitan dan pendistribusian laporan. SPAP, pada standar auditing SPAP, standar pelaporannya adalah pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan, pengungkapan atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan, pengungkapan informasi atas laporan yang diperiksa harus memadai, pernyataan pemeriksaan atas keseluruhan hasil pemeriksaan. SPKN mengadopsi standar pelaporan dalam standar auditing dalam SPAP dengan memberikan beberapa tambahan. Kendala penerapan SPKN. Yang
Yang pertama, pelaksanaan peer review yang diatur dalam standar umum belum direncanakan secara konsisten dan hasilnya tidak dipublikasikan secara luas. Yang kedua, akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atas nama BPK akan mengalami kesulitan karena adanya dua standar yang mengikat. Yang ketiga, penetapan kriteria pelaksanaan pemeriksaan kinerja ditetapkan oleh pemeriksa pada saat menjelang proses pemeriksaan bisa mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak objektif karena bisa terjadi ketidaksinkronan dengan sasaran kinerja yang ditetapkan oleh objek pemeriksaan. Selanjutnya, yang keempat, standar pelaporan informasi rahasia belum didukung dengan sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pembocoran informasi tersebut. Contoh terbaru adalah kebocoran hasil temuan audit investigasi atas kasus Bank Country. Tidak jelas proses pencarian pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran informasi. Selanjutnya, perbandingan standar profesional akuntan publik atau SPAP dan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Pernyataan standar audit atau IAI, standar umum, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Pernyataan standar pemeriksaan SPKN, PSP 01, pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Keterangan dalam SPKN, auditor lebih ditekankan pada kemampuan auditor dalam pelaksanaan tugas, sedangkan dalam standar umum, auditor ditekankan paling tidak memiliki pendidikan formal tentang audit dan akuntansi. Standar pelaksanaan. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. PSP 02, pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. Keterangan PSP 02 di 3 poin pertama merupakan adopsi dari IAI, sehingga pernyataan ini sama dengan apa yang diterapkan oleh IAI. Selanjutnya, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Pemeriksaan harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan. Di mana komunikasi pemeriksaan dengan klien pada awal pemeriksaan jamak dilakukan oleh auditor publik tanpa perlu dimasukkan dalam PSA. Namun, dalam konteks pemeriksaan pemerintah, hal ini diperlukan karena terkait dengan perlunya panduan tindakan auditor sehingga bila terdapat masalah di kemudian hari dapat ditelisik apakah auditor bertindak sesuai dengan standar ataukah tidak. Apalagi dalam kasus-kasus tertentu terdapat komunikasi yang harus dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksa dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan, di mana penekanan PSP ini lebih pada penekanan pada perlunya atas standar yang detail dalam rangka memberikan kerangka kerja yang lengkap dan dalam pemeriksa agar terdapat payung hukum yang kuat bila terdapat kasus hukum yang melibatkan hasil pemeriksaan. Dan pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan, yaitu
Penekanan PSP ini lebih pada penekanan pada perlunya ada standar yang detail dalam rangka untuk memberikan kerangka kerja yang lengkap untuk pemeriksa agar terdapat payung hukum yang kuat bila ditemukan unsur-unsur temuan pemeriksaan yang dapat dikembangkan. Agar entitas yang diperiksa tidak dapat beralasan tidak ada dasar bagi pemeriksa untuk mengembangkan temuan pemeriksaan. Perbandingan standar profesional angkutan publik dan standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pelaporan. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif. PSP 03. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif. Yang kedua adalah laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. PSP 03. Laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Selanjutnya, ada keterangan PSP 03 di 3 poin pertama merupakan adopsi dari IAI sehingga pernyataan ini sama dengan apa yang diterapkan oleh IAI. Perbedaan antara VSA dan PSP ini terletak pada di mana SPKN menambahkan beberapa poin lagi sehingga terlihat bahwa BPK mengetatkan aturan bagi pemeriksanya dalam melaksanakan tugas karena tahapan-tahapan seperti komunikasi, pemeriksaan dengan klien pada awal pemeriksaan jamak dilakukan oleh auditor publik tanpa perlu dimasukkan dalam PSA. Namun, kelemahan standar ini adalah di mana standar pelaporan informasi rahasia yang terkait dengan rahasia negara belum didukung dengan punishment atau sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pembocoran informasi tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. PSP 03. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Selanjutnya adalah laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya PSP 03. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Selanjutnya ada PSP 03. Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas laporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Di sini ada keterangannya, kondisi yang dapat dilaporkan sudah ditentukan dalam PSP sehingga kondisi untuk pengendalian intern ini terbatas pada apa yang dinyatakan.
dan hal ini berbeda bila di swasta di mana auditor yang menilai apakah pengendalian intern perlu dilaporkan atau tidak. Selanjutnya ada PSP 03, laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan harus dilengkapi tanggapan dan pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Keterangannya hal ini perlu dalam pemeriksaan keuangan negara di mana dengan aturan keuangan yang lebih ketat memerlukan tindak lanjut yang konkret dalam penyelesaian temuan pemeriksa sehingga temuan pemeriksa dan rekomendasi mutlak dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.